Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya di part kelima. Prediksi pamungkas soal TIW CPNS 2021-2022. Nah, spesifik soal cerita. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 1 untuk mempersingkat waktu. Ya, di sini ada soal. Dalam suatu ruangan terdapat 30 orang. 30 orang, setiap orang saling bersalaman. Banyak salaman yang dilakukan seluruhnya adalah, nah, ditanyakan banyak cara ya, banyaknya salaman yang terjadi dari 30 orang ini. Oke. Nah, sekarang kalau melihat soal seperti ini adalah soal kombinasi ya. Ingat saja kata kuncinya, ini kata kunci ya. Kunci. Kalau ada yang bersalaman, berarti itu soal kombinasi. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau A bersalaman dengan B, itu kan sama dengan B ya. B bersalaman dengan A. Oke? Nah, sementara rumus kombinasi adalah kombinasi C. R elemen dari total elemen N. Oke, ini kan rumusnya N faktorial ya, dibagi N kurang R ya, faktorial dikali dengan R faktorial. Dikali dengan R faktorial. Nah, sekarang di soal ini kan saling bersalaman. Berarti kalau orang bersalaman itu kan butuh 2 orang ya. Butuh 2 orang. Jadi kombinasi 2 elemen dari total elemennya 30 ya. Jadi di sini sama dengan 30 faktorial dibagi dengan 30 kurang 2. Itu kan 28 faktorial ya. Nah, sekarang dikali dengan 2 faktorial. Nah, sekarang ini diuraikan. Jadi 30 kali 29 dikali 28 faktorial. Stop sampai di sini ya. Kenapa saya stop sampai di sini? Supaya nanti kita saling tewaskan ya dengan pembaginya yang di bawah. Oke, tewaskan. Nah, sekarang 28 ya, faktorial dikali dengan 2 faktorial. Oke. Sekarang ini ditewaskan 28 faktorial dengan 28 faktorial. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, sekarang 30 kali 29. Nah, sekarang dibagi 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Oke. 2 kali 1 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1 faktorial. Oke, tulis 2. Oke. Nah, sekarang ini kita tewaskan serot 30 bagi 2 kan 15 ya. 15. Jadi sekarang 15 kali 29. Oke. Hasilnya adalah 435. Oke, teman-teman. Nah, bisa juga dipakaikan cara seperti ini ya. Oke. Kalian kan lihat di sini, teman-teman kan bisa lihat nih kombinasi 2 elemen dari 30 total elemen. Nah, di sini ada 2, 30. Ingat saja angka yang terkecilnya ya. Elemen terkecil yang di bawah. Langsung buatkan 2 digit. Jadi 1, 2. Oke. Nah, di digit yang pertama, yang di atas isi 30 ya. Makin ke kanan itu nilainya semakin kecil ya. 30 kemudian dikali 29. Stop sampai di sini ya. 29 karena ada 2 digit ya. Ini. Oke. Misalkan kalau di sini 3 digit, buatkan 3 digit. Jadi 30 kali 29 kali 28. Nah, sekarang yang di bawahnya. Jadi 2 dikali 1 ya. 2 kali 1. Oke. 2 ya. 2 kali 1. Nah, misalkan kalau 3 digit juga yang di sini ya. 3 elemen. Jadi di sini 3 digit. 1 2 3. Jadi di sini 3 kali 2 kali 1. Oke, teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan sudah mudah ya diselesaikan. Jadi sama dengan yang di atas.
prinsipnya. Hanya ini disederhanakan lagi ya. Jadi 30 bagi 2 kan ini bisa ditewaskan srot. Ini kan 15. Oke. Nah, 15 dikali 29 kan itu 435. Oke, jadi jawabannya adalah alfa ya. Alfa A. Oke. Lanjut di nomor 2. Sebidang tanah berharga 50 juta rupiah. Maksudnya mungkin harga tanah ini seharga 50 juta rupiah. Oke. Jadi di sini saya misalkan harga awal. Harga awal itu 50 juta. 50 juta rupiah. Oke. Nah, sekarang kalimat yang kedua, setiap tahun harga meningkat 2% dari harga awal tahun pertama. Jadi di sini ada peningkatan harga ya. Setiap tahun itu 2% dari harga awal tahun pertama ya. Jadi di sini peningkatan harga saya singkat dengan PH. Oke. Peningkatan harga. Jadi 2% saya tulis saja langsung 2/100 ya. 2/100 kali 50 juta. Oke, 50 juta. Nah, sekarang ini bisa ditewaskan srot. Oke. 20 ya, 20 yang di atas dan 20 yang di bawah. Nah, jadi sisanya adalah 2 kali 5 kan 10 ya. Ditambah 0 yang sisa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rupiah. Jadi ini adalah 1 juta rupiah. Oke, nah sekarang setelah 10 tahun tanah tersebut dijual dan hasil penjualan diwariskan kepada 4 orang anak. Nah, jadi langsung kita baca pertanyaannya ya. Berapakah uang yang didapatkan dari penjualan tanah tersebut untuk masing-masing anak? Ya, oke. Ini tidak tahu ya baginya adil atau tidak. Ini bisa ditanyakan langsung ke bapaknya anak ini ya. Jadi kita anggap saja bahwa ini adil bagi 4 orang anak. Nah, sekarang total peningkatan harga sigma ya. Sigma total peningkatan harga selama 10 tahun itu sama dengan 10 tahun ya kali ini 1 juta kali 1 juta rupiah. Nah, kalau dikalikan ini kan jadi 10 juta ya. 10 juta. Oke. Nah, 10 juta rupiah. Nah, sekarang ditanyakan berapa hasil bagi ya. Berapa hasil bagi kepada masing-masing anak. Jadi di sini saya tulis hasil bagi. Hasil bagi 4 untuk 4 orang anak. Nah, jadi sama dengan harga awal ya. Harga awal HA ya. Oke, langsung saya singkat saja ya. Sesuai notasi yang kita pakai tadi yaitu HA ya. Harga awal ditambah dengan ini total peningkatan harga selama 10 tahun. Oke, dibagi dengan 4 orang anak. Jadi langsung saja kita input di sini. Di sini kita input tadi harga awal nilainya 50 juta. Nah, ditambah ini total peningkatan harga selama 10 tahun itu jadi 10 juta ya. Oke, nah sekarang ini dibagi 4. Nah, sekarang 50 juta ditambah 10 juta itu kan 60 juta ya. 60 juta. Nah, sekarang dibagi 4. Jadi 60 juta dibagi 4 adalah 15 juta. Oke teman-teman, sekarang jawabannya sudah ketemu. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Alfa A. Oke, kita lanjut di soal nomor 3.
seorang siswa memperoleh nilai 87, 92, 77, dan 83 untuk 4 mata pelajaran ya teman-teman. Nah, sekarang kita tuliskan 87, 92, 77, 83. Oke? Nah, sekarang kita baca kalimat yang kedua. Berapa nilai yang harus diperoleh? Nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima. Mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85. Yang ini ya, 85. Oke, jadi nilai rata-ratanya adalah 85 ya. Oke, nilai rata-ratanya adalah 85. Nah, sekarang ditanyakan adalah nilai yang harus diperoleh. Kalau nilai yang ini saya misalkan dengan A ya, kemudian banyaknya data setelah nilai A dijumlahkan adalah berjumlah 5 data ya. Banyaknya data ada 5 data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 data. Oke. Nah, di pertemuan video sebelumnya, ya, prediksi yang sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa rumus rata-rata X sama dengan A per N. A-nya ini apa? Ini adalah jumlah nilai ya, jumlah nilai. Oke, sedangkan N adalah banyaknya nilai. Banyaknya nilai. Oke, nilai. Nah, sekarang banyaknya nilai dari angka-angka yang di samping ini adalah ini ya. Banyaknya nilai adalah 5. Oke, sekarang di sini saya per. Nah, sekarang A-nya yang mana? Nah, ini keseluruhan semua ya. Kita jumlahkan. Jadi di 87 ditambah 92, kemudian ditambah 77, kemudian ditambah 83, kemudian ditambah A. Itu sama dengan rata-ratanya 85. Nah, sekarang yang ditanyakan yang ini ya. Nilai A-nya berapa? Kalau sudah seperti ini, sudah bisa diselesaikan ya. Jadi kita langsung 5 kali 85. Jadi saya tulis di sini ya. 5 kali 85. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan 87 tambah 92 ditambah 77 tambah 83. Itu hasilnya 339. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kemudian ditambah A. Oke. Nah, sekarang jadi 5 kali 85 itu sama dengan 425. Oke. Nah, sekarang ini 339 ditambah A. Jadi A ya, 425 dikurang dengan 339. Jadi hasilnya A sama dengan ya 86. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Jadi jawabannya kita sudah ketahui 86. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata jawabannya di Charlie, C ya. C 86. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Langsung ya. Bani bersepeda dari kota A ke kota B. Jadi dari kota A ke kota B ya, Bani bersepeda ya dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti di sini kecepatannya Bani adalah 40 km per jam. Oke, per jam. Nah, sekarang kembali lagi ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kembali lagi ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam ya. Oke. Jadi kita lihat lagi kalimat selanjutnya. Jika X sama dengan 25 km per jam, X sama dengan 25 km per jam. Nah, sekarang lanjut lagi.
Y adalah kecepatan rata-rata bani. Maka kalau melihat jawabannya seperti ini, artinya ini kita mencari hubungan X dan Y ya. Jadi harus kita tahu bahwa nilai Y-nya berapa supaya bisa kita bandingkan dengan nilai X. Oke, sekarang sudah dikatakan tadi bahwa Y adalah rata-rata kecepatan bani. Nah, sekarang saya tulis di sini rumusnya adalah Y sama dengan rumus rata-rata adalah jumlah data. Jumlah data adalah yang ini ya, 40 km per jam kecepatan pertama, kemudian dijumlah dengan 60 km per jam kecepatan kedua, atau dari kota B ke kota A. Sekarang dibagi banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 2 ya. 2 1 2. Oke. Jadi sekarang kita sederhanakan. Yang mana kita bisa serot ya. Ini kita bagi sekarang 40 tambah 60 bagi 2. Ini serot. Kita bagi 2 sama dengan 20. Ini kita tewaskan dengan 2 atau bagi dengan 2. Ini 30. Jadi ya, Y sama dengan 20 ditambah 30. Jadi hasilnya sama dengan 50. Y sama dengan 50. X sama dengan 25. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. 3X sama dengan Y. 3X sama dengan Y. 3 kali 25 itu kan 75. Oke, sama tidak dengan 50? Sudah pasti ini salah. Ini salah ya. X sama dengan Y. Ini salah, oke? X lebih besar dari Y. X lebih besar dari Y. Ini salah. Nah, sekarang X lebih kecil dari Y. Sudah pasti yang benar ya. A. Oke, jawabannya adalah alfa atau A. Oke, kita sudah di nomor terakhir ya. Nomor 5. Kita langsung. Harga sepasang sepatu mula-mula Rp500.000. Jadi harga awal saya misalkan ya Rp500.000. Nah, sekarang kemudian diberi diskon 50%. Nah, ada diskon ya. Diskon pertama. Oke. 50%. Nah, lalu diberi tambahan diskon lagi 20%. Jadi diskon yang kedua adalah 20%. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapa harga sepatu tersebut. Oke, berapa harga sepatu tersebut setelah didiskon pertama, kemudian didiskon kedua. Maksudnya seperti itu ya. Oke, kita langsung selesaikan. Nah, kalau soal seperti ini, kalau saya tidak salah ya, pernah kita bahas di prediksi yang pertama atau kedua. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Harga setelah diskon 1 ya. Nah, saya misalkan dengan H1 ya. H1. Oke. Nah, rumusnya adalah harga setelah didiskon itu kan 100% dikurang dengan persentase diskon. Persentase diskon yang pertama adalah 50% ya. Oke, 50% dikali dengan harga awal. Oke, sekarang kita input ya nilainya. 100 kurang 50 itu kan 50 kali persen. Nah, persen dikali dengan harga awal. Harga awalnya berapa? 500.000. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. 50/100 dikali dengan 500.000. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini kan bisa diserot nih. Serot, tewas ya. Tewas, serot. Nah, kemudian sama dengan 5 kali 5 itu kan 25. Oke, sekarang kita hitung nolnya. 1, 2,
3, 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi Rp250.000. Oke, ini harga setelah didiskon pertama. Nah, kita lanjut di sampingnya lagi di sini. Harga setelah diskon kedua ya, diskon kedua. Oke, jadi saya misalkan dengan H2. Nah, sama dengan ya, sama tadi rumusnya 100% dikurang berapa diskon yang kedua? 20% ya. Oke, dikali dengan harga ini ya. Kan sudah didiskon tadi, jadi harganya sisa 250.000. Sekarang jadi di sini kali H1. Oke. Lanjut. 100 kurang 20. Itu kan 80%. Jadi saya tulis 80%. Nah, sekarang dikali H1. Kali H1-nya itu 250.000. Saya kali di sini 250.000. Sekarang sama dengan 80/100 ya. 80/100 dikali 250.000. Nah, ini bisa ditewaskan lagi ya. Ini serot 2 nolnya ya. Nah, sekarang 80 kali 250. Jadi 8 dikali 25. 8 kali 25 berapa? Itu kan 200 ya. 200 ditambah nolnya ya. 1, 2, 3. Oke, tambah nolnya 3. 1, 2, 3. Oke, rupiah. Jadi harganya adalah 200.000 rupiah. Nah, sekarang jawabannya sudah ditemukan. Jadi di sini di pilihan jawabannya adalah Charlie atau C, 200.000.